Shalom, Bapak Ibu, Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, senang bisa berjumpa kembali. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat nafas hidup, hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Kami mau diberkati lewat firman Tuhan, kami mau belajar seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kami, menjadi lebih baik dari hari-hari yang lalu. Karena itu berbicara kepada kami, bahkan bagi hamba-Mu yang menyampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini judul firman Tuhannya adalah, haruskah kita bersyukur? Dalam hidup ini tidak selamanya berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan kita kerjakan. Menjadi pertanyaan buat kita adalah, lalu apakah yang harus kita lakukan agar tidak salah meresponinya? Karena apa yang kita rencanakan, apa yang kita kerjakan seringkali, acap kali tidak berjalan mulus, tidak berjalan lancar. Di dalam surat Roma pasal 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya bahwa semua kita meyakini Tuhan itu sungguh baik dan teramat baik. God is good all the time. All the time God is good. Allah itu baik sepanjang waktu. Sepanjang waktu Allah itu baik. Amin. Sekalipun rencana kita, apa yang kita kerjakan tidak berjalan baik, namun percayalah bahwa Allah tidak pernah mereka-reka, bahkan merencanakan supaya saya dan saudara gagal. Saya dan saudara tidak berhasil. Tapi rancangan Tuhan di tengah-tengah kegagalan, Tuhan mau kita menemukan Tuhan. Tuhan mau kita mengerti dan memahaminya, supaya kita menjadi lebih baik dari hari-hari yang lalu. Karena itu menjadi penting buat kita, di tengah-tengah ketidakberhasilan pun, di tengah-tengah kesakitan pun, di tengah-tengah ketidakkesuksesan kita, namun kita harus bisa meresponinya dengan baik. 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan kata mengucap syukur berasal dari akar kata syukur. Artinya rasa terima kasih kepada Allah. Dalam Alkitab versi bahasa Inggris tertulis, mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Bukan mengucap syukurlah untuk segala sesuatu. Namun dalam versi Inggris dijelaskan, kita harus bisa mengucap syukur dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu berarti apa yang mungkin menurut kita sulit untuk kita mengucap syukur, maka saya dan saudara harus mengucap syukur dalam segala sesuatu. Mengucap syukur adalah sebuah keharusan, bukanlah sebuah pilihan. Jadi Tuhan mau kita mengucap syukur atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Saya pernah membaca dalam cerita Ayub pasal 2 ayat 10, dalam versi mudah dibaca, itu tertulis seperti ini. Ayub menjawab istrinya, engkau berbicara seperti perempuan bodoh.
Allah telah memberikan yang baik kepada kita dan kita telah menerimanya. Jadi kita juga harus menerima kesusahan dan tidak mengeluh. Dalam semuanya itu Ayub tidak berdosa. Ia tidak menyalahkan Allah yang melakukan sesuatu yang salah. Ayub belajar untuk senantiasa atas segala sesuatu dia mau mengucap syukur. Bahkan dia pun mengatakan kepada istrinya sendiri. Dikatakan, masakan kita hanya mau menerima yang baik saja dan tidak mau menerima yang tidak baik menurut manusia. Saya akan mengajak kita bersama-sama untuk melihat ada beberapa poin penting mengapa atau kenapa kita harus bersyukur. Yang pertama, bersyukurlah karena kasih setia, karunia Tuhan. Mazmur 106 ayat 1 katakan, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi Mazmur 106 ayat 1 mengingatkan kepada kita, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Untuk selama-lamanya kita mengucap syukur. Bersyukur karena kasih setianya. Karena karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara. Dalam bahasa Ibrani mengartikan kasih karunia itu dengan kata ken. Kata ini berarti perbuatan atasan. Tentu dapat juga dikatakan Allah sendiri yang menunjukkan kepada bawahannya, padahal sebenarnya bawahannya itu tidak layak menerimanya. Sesuatu yang tidak layak kita terima, itu kasih karunia. John Newton adalah seorang anak dari seorang komandan kapal dagang yang berlayar ke Laut Tengah. Newton akhirnya mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang kapten kapal yang melayani perdagangan budak. Satu kali, dia sedang berlayar. Tiba-tiba badai dahsyat itu menerjang kapal yang dikemudikan oleh Newton. Ia berusaha mencoba untuk mengemudikan kapal melalui badai yang sangat dahsyat itu. Namun di tengah situasi tersebut, Newton justru memikirkan kembali makna kebenaran hidup di dalam Kristus. Roh Kudus sudah menggugah hatinya melalui badai ganas dan ia menyadari keadaan hidupnya. Nah, pengalaman Newton ini ternyata dia pun menulis sebuah syair lagu. Syair lagu ini berjudul Amazing Grace. Saya percaya kita tahu lagu ini. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Ini merupakan sebuah ungkapan dari seorang yang bernama Newton. Sesungguhnya dia tidak layak mendapatkan keselamatan daripada Allah. Yohanes pasal 15 ayat 5 katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pengalaman Newton ketika hidup di dalam Tuhan, dia berbuah banyak. Ada begitu banyak karya-karya yang dilahirkan oleh Newton, dan itu merupakan sebuah kesaksian pengalaman hidupnya dengan Allah. Bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Apakah kita orang-orang yang sudah berbuah banyak?
karena kita hidup di dalam Tuhan, atau sebaliknya kita hidup di luar Tuhan. Penyebab kapal Titanic tenggelam adalah mungkin kita mengetahui bahwa kapal tersebut tenggelam karena menabrak bongkahan gunung es. Namun kita harus menyadari karena pencipta daripada kapal Titanic itu pernah berkata bahwa kapal ini sekali waktu tidak akan tenggelam. Bahkan dia mengatakan bahwa Allah sendiri tidak akan mungkin menenggelamkan kapal ini. Namun kapal Titanic pun akhirnya tenggelam dalam perjalanan melalui Samudra Atlantik dari Inggris ke New York, Amerika. Orang yang sombong, orang yang tinggi hati, satu kali dia akan direndahkan. Dan dia menjadi musuhnya Allah. Amsal 16 ayat 5 dan ayat 18 katakan, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Kencongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saya berdoa kita bukanlah termasuk orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang congkak. Sadari bahwa hidupku dan hidupmu saat ini pun karena kasih karunia Tuhan. So artinya kita harus bersyukur karena kasih karunia Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan bersyukur kita sedang menjaga hidup kita. Kolose pasal 4 ayat 2 katakan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, kita sedang menjaga-jaga supaya kita tidak bersalah di hadapan Tuhan, tidak jatuh di dalam dosa. Ucapan syukur itu harus senantiasa lahir dari mulut kita. Saya ingat ada sebuah pengalaman dalam ibadah syukur korban yang lolos dari serangan WTC. Tragedi yang terjadi tanggal 11 September 2001. Ada begitu banyak korban, namun ada banyak juga yang lolos dari musibah itu. Nah, beberapa orang yang lolos itu memberikan sebuah kesaksian. Yang pertama, saya bersyukur karena waktu itu sepatu baru yang saya miliki, akhirnya saya datang terlambat ke kantor itu. Kalau saja wanita ini datang tepat waktu pada saat itu, maka dia akan menjadi korban. Tapi karena dia harus kembali ke rumahnya menggantikan sepatu yang baru yang dia pakai itu lecet kakinya, lalu dia balik ke rumah dan dia mau kembali ke kantor, nyatanya kantornya sudah hancur. Lalu yang kedua, saya bersyukur karena hari itu anak saya pertama kali masuk sekolah. Ada seorang bapak yang harus terlambat datang ke tempat kerjanya hanya karena harus mengantar anaknya yang baru pertama kali masuk sekolah. Ketika bapak ini kembali melanjutkan perjalanan ke kantornya di gedung WTC, ternyata kantornya sudah hancur. Coba lihat, seringkali kita ini belum sampai kepada akhirnya, namun kita sudah bersungut-sungut. Kita akan menjadi malu ketika kita sudah sampai di garis akhir dan kita menyadari, oh ternyata Tuhan buat saya seperti itu supaya saya tidak begini, tidak begitu. Nyatanya seringkali apa yang kita pikirkan itu hanyalah untuk membela diri kita supaya kita mendapatkan apa yang diharapkan. Kolose pasal 3 ayat 17 katakan, hendaklah segala ucapan dan perbuatan saudara layak mewakili Tuhan Yesus, dan datanglah bersama dia ke hadirat Allah Bapa untuk bersyukur kepadanya. Jadi baiklah ucapan dan perbuatan kita itu mewakili Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada. Bukan hanya di dalam pelayanan, di gereja. Tapi di marketplace, di tempat kita bekerja pun. Harus mewakili bahwa itu adalah perbuatan Tuhan. Dan Tuhan ada dalam diri kita. Gembala saya, Bapak Pendeta Yosafat Mesak pernah berkata, bersyukurlah kepada Tuhan bukan saja untuk berkatnya yang sudah terlihat,
Tapi ingatlah, kita pun harus bersyukur buat berkat yang tidak terlihat. Buat berkat Tuhan yang tidak terlihat. Apa berkat Tuhan yang tidak terlihat? Ya, keselamatan adalah berkat Tuhan. Kesehatan adalah berkat Tuhan. Amin. Kedamaian, sukacita, itu adalah berkat Tuhan. Dan masih banyak lagi berkat Tuhan yang mungkin kita belum lihat, tapi kita harus mengucap syukur. Yang ketiga, yang terakhir, masuklah ke dalam pelatarannya dengan ucapan syukur. Jadi datang kepada Tuhan dengan membawa korban syukur, bukan korban sungutan. Mazmur 118 ayat 19 sampai dengan 20 katakan, bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Coba lihat, dikatakan di sini, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi kita datang kepada Tuhan tidak dengan tangan hampa, tapi datanglah dengan korban syukur. Amin. Mazmur 100 ayat 4 sampai dengan 5 katakan, masuklah lalu melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Mari datang kepada Tuhan dengan puji-pujian, mazmurkanlah namanya. Waktu kita mengambil keputusan untuk mengucap syukur kepada Tuhan, mungkin secara jasmani belum terjadi mujizat. Tapi waktu ucapan syukur itu dilakukan dengan segenap hati, maka terjadilah pertukaran yang biasa itu menjadi luar biasa di dalam pelatarannya Tuhan. Amin. Sekali lagi, waktu kita mengucap syukur kepada Tuhan mungkin belum terjadi apa-apa. Namun sesungguhnya sudah terjadi pertukaran. Ya, pertukaran yang biasa itu menjadi luar biasa bersama dengan Tuhan. Saya tutup dengan sebuah quote, pesan dari Martin Luther. Seseorang tidak dapat memuji Tuhan kecuali dia mengerti bahwa segalanya berasal dari Tuhan. Jadi kalau kita belum bisa mengerti dan menerima kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan, ternyata kita lupa bahwa segalanya itu berasal daripada Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan ini bisa menolong saya dan saudara mengerti, memahami, mengucap syukurnya atas segala sesuatu. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang datang bagi kami hari ini. Ingatkan kami kembali untuk kami mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan saja ketika semuanya berjalan dengan baik, bukan saja ketika kami sehat, bukan saja ketika kami berkelimpahan, tapi segala sesuatu di setiap musim kehidupan kami mau mengucap syukur kepada Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, buat umat-Mu saat ini yang sedang susah, Tuhan tolong kuatkan, hiburkan. Karena itu mari Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih sayang putranya Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghibur Roh Kudus menyertai hidup kita bersama hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Yang terima berkat Tuhan, katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus menolong, menyertai, dan memberkati kita semuanya. Amin.